siklus Mbak PPKD. Jadi ada progresnya kelihatan. Kualitas itu kan banyak, pendekatannya banyak. Hasilnya itu berupa tulisan siswa di mana kita bisa melihat hasil dari selama progres pembelajaran. Sebuah cerpen yang menghasilkan sebuah cerpen. Kalau di sini hanya kutipan saja, tidak lengkap. Semuanya keseluruhan cerpennya tidak dituliskan, hanya kutipan sebagian siswa yang dituliskan. Maksudnya cerpen itu yang yang cerpen itu kan sudah ditentukan gitu ya. Kebetulan cerpen yang dicontohkan itu karya saya sendiri karena itu mengangkat cerita yang ya Ada keterangannya kan Mbak? enggak ada di bagian penjelasan itu sudah dijelaskan bahwa cerpen yang ditulis itu oleh karya Iya kan itu ada. di halaman 724. Bagus. Kalau untuk setiap ininya Mbak, sudah dijelaskan Mbak, tiru tahapan tirunya seperti apa, formasi seperti apa, kembangkannya seperti apa, gimana Mbak kalau tirunya itu seperti apa? Pada tahapan tiru ini siswa itu akan mengenali konfliknya yang ada, hingga siswa itu hanya sedikit meniru contoh yang di awalnya saja. Jadi siswa itu tidak pada hasil tiru ini, siswa itu tidak banyak pembedaannya hasilnya, hanya kemiripan yang sama dengan contoh yang pertama. Kemudian Mbak, yang olah Yang olah itu dimana siswa itu sudah dihasilkan untuk memodifikasi, seperti tokohnya itu bisa diubah, mengubah latarnya begitu. Contohnya, yang contoh cerpennya itu latarnya dengan cerita di desa, bisa siswanya itu mengubahnya. Begitupun konfliknya juga akan diubah oleh siswa. yang kembangkan Yang kembangkan itu merupakan tahap terakhir di mana siswa itu sudah menyusun dari awal. Contoh yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Yang terakhir ini siswa itu sudah melakukan dari awal. kemudian apa Mbak? Ini apa ya yang ini kan kenapa kamu kok menggunakan strategi top ini Mbak? Karena menurut saya dari dua strategi ini lebih memudahkan siswa untuk membuat cerpen, di mana siswa itu sedikit bosan untuk membuat cerpen dengan contoh-contoh yang harus mereka lalui. Dengan tahapan 3 ini siswa akan bertahap untuk membuat cerpen. Ada berapa Mbak strateginya Mbak? Selain top ini? Hanya menggunakan strategi. Oh ya tapi kemudian yang kamu rekomendasinya apa Mbak? Untuk siswa ini yang SMA yang satu ini agar bisa mengekspresikan diri dan tidak cenderung membosankan dalam belajar bahasa Indonesia, karena kita sudah tahu bahwa pembelajaran bahasa Indonesia itu sangat membosankan bagi siswa. Dengan tahapan ini siswa itu akan lebih fresh. sebelumnya di SMA yang satu besok ini Hanya menggunakan metode ceramah saja. Karena dengan ceramah siswa akan boring. ini kan bukan maksud saya kan kamu kan bisa menyumbang pemikiran untuk mengembangkan strategi top ini karena kan tidak bosan gitu kan ya. Berapa